Sistem kardiovaskular. Jantung adalah rongga organ yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi yang berulang. Jantung adalah satu otot tunggal yang terdiri dari lapisan endotelium. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, teman-teman, di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman tentang 4 bagian utama jantung, yaitu serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Nah, teman-teman, sekarang kita beralih ke sistem peredaran darah pada manusia. Bagaimana sih proses peredaran darah pada manusia? Baik, di sini saya ada gambar, di mana gambar yang menunjukkan angka adalah proses dan gambar yang menunjukkan panah merupakan bagian dari sistem peredaran tersebut. Jika teman-teman perhatikan, dalam sistem peredaran darah tersebut terdapat 2 warna, ada warna merah dan biru. Ini terkait dengan gas pernapasan yang ada di dalamnya. Kita berfokus pada gas pernapasan yang ada, yaitu karbon dioksida dan oksigen. Tentunya yang mengalir dalam darah ada kandungan lain, tetapi kita berfokus pada oksigen dan karbon dioksida. Yang pertama, untuk yang berwarna biru menunjukkan bahwa karbon dioksida lebih banyak dibanding kandungan oksigen yang lebih sedikit. Sedangkan warna merah, karbon dioksida lebih sedikit daripada oksigen. Baiklah, kita mulai pada bagian nomor 1. Pada nomor 1, proses apa sih yang terjadi? Nah, pada nomor 1 itu merupakan bilik kanan atau ventrikal kanan dari bagian-bagian jantung. Nomor 1, itu terjadi prosesnya ketika ventrikal kanan mengalami kontraksi. Akibat dari kontraksi tersebut, darah akan dipompa menuju paru-paru. Darah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu dekstra dan sinestra. Sebelum darah sampai ke paru-paru, dia akan melewati pembuluh darah yang disebut dengan arteri pulmoner. Ingat, pembuluh darah yang meninggalkan jantung disebut arteri, sedangkan pembuluh darah yang menuju jantung disebut vena. Ketika ventrikal kanan berkontraksi, dia akan mengalirkan darah melalui arteri pulmoner menuju ke paru-paru. Dilanjutkan menuju ke kapiler paru-paru kiri dan kapiler paru-paru kanan. Kenapa sih harus melalui kapiler? Ingat, pembuluh darah yang memungkinkan terjadinya pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, serta nutrien dan zat kimia lain yang terdapat dalam darah hanya memungkinkan terjadi di dalam kapiler. Proses selanjutnya dari kapiler paru-paru kiri dan kapiler paru-paru kanan akan dilanjutkan kembali ke jantung. Pembuluh darah yang menuju jantung disebut vena, maka di sini disebut dengan vena pulmoner. Darah dari vena pulmoner akan diterima kembali oleh jantung, tepatnya pada atrium kiri. Ventrikal berfungsi memompa, atrium berfungsi menerima. Darah dari ventrikal kiri akan dilanjutkan ke ventrikal kiri. Jika ventrikal kanan memompa darah ke paru-paru, maka ventrikal kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, dari ventrikal kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh, yakni ada pada bagian superior dan inferior. Kita fokus pada bagian inferior. Darah dari ventrikal kiri akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah besar atau yang disebut aorta. Aliran darah tersebut akan mengalir menuju kapiler organ abdominal. Organ abdominal terletak di bawah toraks atau dada, tepatnya di perut. Dari aorta akan menuju ke kapiler organ-organ bagian abdomen tubuh dan tungkai bagian bawah atau kaki.
Sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo otot, skeletal tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Muskeletal disebut juga lokomotor atau suatu organ berfungsi sebagai penggerak. Sistem muskuloskeletal terdiri dari otot, tulang, sendi. Sistem muskulus otot. Sistem otot terdiri dari otot fascia tendon. Otot membentuk 43% berat badan atau sepertiganya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolis saat tubuh istirahat. Fungsi otot sebagai gerak aktif menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, melindungi organ vital, menopang jaringan lunak, menyimpan cadangan makanan. Tiga tipe jaringan otot ada otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Tiga tipe jaringan otot rangka lurik, bentuk silindris dengan garis gelap terang melekat pada rangka, bekerja secara sadar, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi, sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel, bekerja tanpa kesadaran, bekerja terus-menerus, sumber energi terutama dari metabolisme aerobik. Otot polos berbentuk gelendong, memanjang dan runcing, jumlah inti sel 1 dan terletak di tengah, tidak mempunyai garis melintang, bekerja secara evolunter, kecepatan kontraksi paling lambat, mampu berkontraksi lama dan tidak cepat lelah. Terdapat pada dinding penyusun organ-organ tubuh bagian dalam. Sumber energi terutama dari metabolisme aerobik. Fungsi otot rangka menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyongsong jaringan lunak, menunjukkan pintu masuk, mempertahankan suhu tubuh. Kontraksi otot. Struktur otot rangka terdiri dari tendon, fascia, sarkolemma, myofibril, sarkomer, retikulum sarkoplasma, dan motor end plates. Sistem skeletal rangka, sistem rangka dan sendi. Bagian dari sistem gerak pasif terbentuk dari jaringan ikat yang keras dan kaku. Banyak mengandung mineral, zat perekat, dan kapur. Fungsi sistem rangka sebagai penyangga, penyimpan mineral, produksi sel darah, pelindung, dan penggerak. Jenis tulang, jaringan penyusun, tulang rawan, tulang keras, bentuk, tulang pipa, tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, tulang pneumatika, dan tulang sesamoid. Tulang rawan, sel-sel tulang rawan yang disebut kondroblast. Sel-sel kondroblast mengeluarkan matriks yang disebut kondrin. Berdasarkan jenis dan jumlah serat di dalam matriks, ada 3 macam tulang rawan. Yang pertama, tulang rawan hialin. Yang kedua, tulang rawan elastin. Yang ketiga, fibrokartilagu. B. Tulang keras. Tumbuh dari luar, tumbuh dari dalam. Pertumbuhan tulang rawan berakhir selama periode dewasa. Penyusun jaringan tulang keras, pembentuk jaringan, sel-sel tulang, osteoprogenitor, osteoblast, osteosis, dan osteoklas. Matriks, struktur mikroskopis tulang, sistem Heifers, lacuna, lamella, canaliculi. Sendi, persambungan artikulasio, pertemuan antara dua atau lebih dari tulang rangka. Artrologi, ilmu yang mempelajari persendian.
Sendi terbagi menjadi dua, ada sendi berdasarkan persambungannya dan ada juga sendi berdasarkan strukturnya. Bisa teman-teman lihat di gambar. Sistem perkemihan. Fungsi sistem urinalis, produksi dan ekresi urin, mengatur keseimbangan air dan elektrolit, mengatur tekanan darah, menghasilkan eritropoietin yang berperan dalam pembentukan eritrosit. Yang pertama, ginjal. Pada orang dewasa, ginjal panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya antara 120-150 gram. Permukaan anterior dan posterior, katup atas dan bawah, serta pinggir lateral ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus. 2. Ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renis. Unit fungsional ginjal adalah nefron, yang pada manusia setiap ginjal mengandung 1,5 juta nefron. Setiap nefron mempunyai dua komponen utama, glomerulus dan tubulus. Sistem pencernaan pada manusia. Fungsi primer saluran pencernaan adalah menyediakan suplai terus-menerus pada tubuh akan air, elektrolit, dan zat gizi sehingga siap diabsorpsi. Ini adalah susunan saluran pencernaan secara umum. Bisa teman-teman lihat di gambar. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ, mulai dari rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Pada mulut terdapat gigi, lidah, kelenjar ludah. Ada 3 kelenjar ludah pada rongga mulut. Ketika kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah setiap harinya. Esofagus, kerongkongan, merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus, terdapat gerakan peristaltik. Mulut terdapat daerah yang disebut faring. Pada faring, makanan dapat berjalan menuju lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus, berbentuk seperti kantung. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding lambung disebut oleh otot-otot polos, berfungsi mengerus makanan. Senyawa kimia, fungsi asam HCl, pepsin, lipase, renin, dan mukus. Usus halus, makanan yang telah dicerna di lambung berbentuk kem dan akan masuk ke usus halus melalui sphincter pylori. Pada permukaan usus halus terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut villi. Usus besar. Di dalam usus besar, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli menjadi feses. Dalam usus besar terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa pada makanan, sehingga feses menjadi padat. Feses akan didorong mendekati foros usus, rektum, sehingga timbul rangsangan buang air besar. Akhirnya feses dikeluarkan dari tubuh dari lubang yang disebut anus. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Untuk dapat menanggapi suatu rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf, yaitu reseptor, pengantaran impuls, dan efektor.
Bagian-bagian sel saraf bisa teman-teman lihat di gambar. Badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Dendrit merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang. Akson disebut juga dengan neurit yang merupakan serabut sel saraf yang panjang, yang merupakan perjuluran dari stiplasma badan sel. Di dalam neurit akson terdapat selaput myelin. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Klasifikasi sel saraf. Klasifikasi sel saraf terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan fungsi. Yang pertama, neuron sensorik atau afferent, neuron motorik, dan neuron interneuron. Berdasarkan struktur, terdapat neuron multipolar, neuron bipolar, dan neuron unipolar. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsangan yang datang kepada tubuh atau panca indera. Sistem neuron motorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf. Neuron interneuron. Sistem neuron interneuron banyak ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lain. Gambarnya bisa teman-teman lihat. Neuron multipolar yaitu sel saraf yang memiliki badan sel dengan banyak juluran dendrit dan satu juluran akson. Neuron bipolar yaitu sel saraf yang badan selnya memiliki dua juluran dendrit dan akson. Saraf otonom. Sistem saraf tak sadar disebut juga saraf otonom adalah sistem saraf yang bekerja tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Sistem saraf otonom dibedakan menjadi dua, simpatik dan parasimpatik. Impuls saraf. Polarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang istirahat atau keadaan di mana saraf tidak sedang menjalankan rangsang. Depolarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang menjalankan rangsangan. Pada keadaan ini, muatan yang lebih negatif berada di sisi luar membran, sedangkan muatan yang positif berada di dalam membran. Repolarisasi disebut juga sebagai periode penyembuhan setelah saraf mengalami depolarisasi. Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian interaksi organ dan zat. Organ reproduksi. Pria menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa. Wanita menghasilkan sel telur ovum yang dibentuk di dalam ovarium. Ini adalah contoh gambar organ reproduksi pria. Ini gambar organ reproduksi wanita. Menstruasi atau haid. Ovum tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh atau runtuh. Bersama-sama dengan ovum, jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina. Ini adalah contoh gambarnya. Fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur yang sudah matang. Ini contoh gambar gestasi. Kontrasepsi permanen. Tubektomi pemotongan saluran faba vulpi. B. Vasektomi pemotongan saluran vas deferens. Kontrasepsi non permanen, contohnya tanpa alat bantu dengan alat bantu. Contoh pil KB, susu, suntikan IUD, tablet busa dan spons.
Pernapasan atau respirasi, proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya. Pernapasan atau respirasi yang dilakukan organisme bertujuan untuk mengambil energi yang terkandung di dalam makanan. Ini adalah contoh alat dalam sistem pernapasan yang terdiri dari hidung, faring, epiglottis, laring, trakea, bronkus, diafragma, dan pita suara. Sistem pernapasan pada manusia ada rongga hidung, faring, laring, pangkal tenggorokan, trakea, cabang tenggorokan, vulva atau paru-paru. 1. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pernapasan pertama kali. Terdapat rambut-rambut hidung dan mukus. Udara mengalami perlakuan ada 3. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan esofagus dan saluran respirasi trakea. 3 bagian faring, nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Laring terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorokan tersusun oleh tulang rawan. Fungsinya adalah menyalurkan udara dari faring ke trakea. Terdapat glotis bagian atas laring. Glotis akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglottis saat ada makanan yang lewat. Trakea, lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Paru-paru dan alveolus. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, ada kanan dan kiri. Paru-paru kanan ada 3 gelambir, paru-paru kiri ada 2 gelambir. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Itu ada gambarnya, bisa teman-teman lihat. Mekanisme pernapasan manusia. Pernapasan manusia inspirasi, pengambilan udara, ekspirasi adalah pengeluaran udara. Pernapasan dada, otot antar tulang rusuk, pernapasan perut, diafragma. Mekanisme pernapasan dada dan perut. Itu adalah contoh gambar pernapasan dada. Dan ini adalah contoh gambar pernapasan perut. Macam-macam volume udara pernapasan. Ada volume tidal, volume cadangan inspirasi komplementer, volume cadangan ekspirasi atau suplementer, dan udara residu. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.